Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan seorang traveler, petualang Muslim, penjelajah Muslim yang jaraknya itu lumayan jauh ya. Nah, ada pendapat yang mengatakan itu 120.000 kilometer, ada pendapat yang mengatakan lagi itu Profesor Dr. Husin Unis itu mengatakan 140.000 kilometer dan menjelajah tiga benua, yaitu benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa. Jadi sebenarnya penjelajah ini bernama Muhammad bin Abdullah bin Battutoh Al-Lawati At-Tonji, atau sering disebut sebagai Ibnu Battutoh. Jadi Ibnu Battutoh ini adalah seorang penjelajah Muslim yang kalau bisa dibilang tuh traveler Muslim yang menjelajah hampir ke seluruh wilayah Darul Islam ya, atau wilayah Islam pada masa itu, dimana bahkan ia berkunjung hingga ke Nusantara loh guys ya. Ia mengunjungi wilayah yang disebutnya dalam buku Rihlah Ibnu Battutoh ya. Jadi ini bukan buku Rihlah Ibnu Battutoh, ini buku dari Puncak Barban, ini gak ada hubungannya sama Ibnu Battutoh ini ya guys. Yang buku Rihlah Ibnu Battutoh saya simpan di rumah ya, nggak saya bawa karena saya mau belajar sejarah Mongol ya. Ibnu Battutohnya besok-besok lagi. Jadi Ibnu Battutoh itu bahkan menjelajah hingga ke Jawa. Kok Jawa? Sumatera ya, bukan ke Jawa ya, Sumatera yang saat itu memang Aceh ya lebih tepatnya, itu ke wilayah bernama Kerajaan Samudra Pasai, di mana disebutkan dalam bukunya itu adalah Sultan Malik Az-Zohir. Jadi Muhammad Ibnu Battutoh ini dia termasuk penjelajah terbesar ya dalam dunia Muslim, dan bahkan dia dijuluki sebagai pemimpin pelancong Muslim. Artinya dia adalah penjelajah yang memang berkarya, karena dia ketika menjelajah itu dia tidak hanya serang-serang saja, tapi dia juga menulis karya-karya ya kan, karya-karya yang fenomenal. Kemudian dia juga menulis tradisi, budaya, adat istiadat, kemudian makanan dan sebagainya dicatat. Jadi Ibnu Battutoh ini dia memulai penjelajahan itu pada tahun 1325 Masehi. Tahun 1325 Masehi itu dia awalnya itu pertama kali tuh hijrah itu ke bukan hijrah. Pertama kali tuh inginnya itu sebenarnya pertamanya itu naik haji. Sebenarnya naik haji ke Mekah ya kan, dari Tangier ya. Tangier itu di sekitar wilayah Al-Maghrib gitu, di wilayah Afrika Utara itu ya. Menyusuri wilayah perdagangan itu ya. Lewat jalur perdagangan namanya Sijil Masar. Nah, itu jalur utama perdagangan di Afrika ya. Dan bahkan awalnya tuh pengennya itu penjelajah pengennya tuh cuma naik haji ya, tapi ya tuh muncul jiwa petualangnya gitu ya guys ya. Tapi memang di dalam buku Rihlah Ibnu Battutoh itu, setelah saya baca sedikit-sedikit ya, belum semuanya itu, memang ada beberapa kesalahan yang informasinya itu sangat jauh dari fakta yang sebenarnya. Misalnya dia menulis bahwa Masjid Bani Umayyah ya, atau Masjid Agung Damaskus ya, yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu dibangun oleh 12.000 arsitek, dan itu semua dari Romawi Timur atau Bizantium. Padahal itu informasinya belum tentu jumlah arsiteknya itu 12.000, dan belum tentu juga arsiteknya itu semua dari Bizantium ya. Mungkin ada yang Muslim, mungkin bisa jadi ada yang Islam, atau bisa jadi semua arsiteknya bisa jadi Islam. Jadi ya menjelajah itu jauh sekali ya, bahkan bisa dikatakan mengungguli penjelajahan
orang-orang barat ya, seperti Ferdinand Magellan, Christopher Columbus, Vasco da Gama dan sebagainya. Jadi dia ini bahkan menjajah hampir ke wilayah Darul Islam. Dia bertemu dengan hampir seluruh pemimpin Muslim ya pada saat itu. Ya, Mesir ya. Dia itu mungkin ketemu dengan pejabat Sultan An-Nasyir Muhammad dinasti Mamluki. Kemudian ia juga ke Damaskus, ia juga belajar dengan syekh-syekh di sana. Kemudian di Mekah ya kan. Dan ini bisa dikatakan perjalanan yang enggak biasa. Ini perjalanan yang lumayan mengerikan ya, karena itu ada abad segitu ya melakukan perjalanan yang pasti hambatannya juga luar biasa ya kan. Perlu kalian ketahui ya, Ibnu Battuta ini sudah bertemu dengan ulama Muslim bermazhab Hanbali, yaitu Ibnu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Tapi ini juga dikatakan kesalahan juga karena Ibnu Taimiyah itu sebelumnya dipenjara, sehingga ini mungkin informasi yang salah juga. Ibnu Battuta itu juga dia menganut mazhab Maliki ya. Jadi mazhab Maliki ini mazhab yang imamnya itu adalah Malik bin Anas. Kalau mazhab Hanbali tadi kan Imam Ahmad bin Hambal, artinya berbeda mazhab. Bahkan setelah ke Mekah itu perjalanannya itu ketemu dengan juga sampai ke Turki Utsmani ya, sampai ke Turki Utsmani. Saat itu belum menjadi khalifahan, saat itu dipimpin oleh putra dari Sultan Osman Ghazi, pendiri Utsmani ya. Ya saat itu ibu kotanya masih di kota Bursa, namanya Sultan Orhan Ghazi. Selain itu dia juga berlayar menyeberangi Laut Hitam ya, atau Black Sea ke wilayah Crimea. Di sana ia bertemu dengan Sultan dinasti Golden Horde. Golden Horde ada di sini. Golden Horde ada di sini, tapi tidak ada ceritanya panjang ya. Namanya Sultan Muhammad Uzbek Khan. Tidak hanya itu, ia juga bahkan mengunjungi ke Konstantinopel dan bertemu dengan kaisarnya, yaitu Andronikos kedua, yang saat itu dari wangsa Palaiologos. Dari wangsa Palaiologos. Ini adalah kunjungan satu-satunya Ibnu Battuta ke wilayah non-Muslim. Sebelumnya ke wilayah Islam terus. Tidak hanya itu, ia juga mengunjungi ke wilayah-wilayah lain seperti Iran, Kaukasus, Asia Tengah. Bahkan ia juga ke Delhi. Ketika di Delhi, ia diangkat menjadi hakim oleh Sultan Delhi dan bahkan diutus menjadi delegasi ke Cina, delegasi ke Tiongkok. Ya, delegasi ke Tiongkok yang saat itu mungkin dipimpin oleh Kaisar dinasti Ming. Ya, sebelum ke Tiongkok ini dia juga ke Maldives, ke Somalia, ke pesisir-pesisir timurnya Afrika itu dia kunjungi semuanya. Nah, bahkan dia juga ke Jawa juga, dijamu dengan sangat baik dan mengatakan bahwa hasil rempah-rempah itu ada di sini. Dia juga ke Cina dan akhirnya karena di perjalanan ke Cina itu dia dirampok, akhirnya dia dari Cina itu dia langsung pulang ke Fes dan dia mengelilingi pesisir Afrika Barat. Diketahui Ibnu Battuta itu wafat sekitar tahun 1368 ya. Dia wafat itu dan menuliskan kitab perjalanannya, bahkan ia juga ke wilayah Andalusia juga. Saat itu ke wilayah-wilayah penting seperti Malaga, Granada, yang saat itu jadi pusat pemerintahan Islam terakhir. Ya karena kan kekaisaran Khalifah Umayyad dan Indonesia kan sudah runtuh kan, di Cordoba sudah runtuh tahun 1031. Sedangkan sisanya itu hanya tinggal di Granada.
Ia juga menuliskan kepada seorang terkenal namanya Ibnu Juzai yang akan menuliskan kitabnya yang berjudul Rihlah Ibnu Battuta, yang artinya perjalanan Ibnu Battuta, yang dimana itu semua didasarkan pada hafalan Ibnu Battuta. Jadi ketika Ibnu Battuta mengunjungi suatu negara itu, ya, sebagai tambahan informasi, Ibnu Battuta ini kalau sekarang ini mengunjungi negara itu lebih dari 44 negara di dunia dengan jarak itu 120.000 km atau 140 km. Dimana dalam buku Rihlah Ibnu Battuta ini diceritakan ya informasi yang sangat detail, walaupun ada informasi yang salah ya, informasi yang detail ya kan, informasi tentang kondisi politik, sosial, budaya di negeri yang dia kunjungi. Bahkan komoditasnya juga dia catat. Dia juga kunjungan terakhirnya itu ke Andalusia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Ibnu Battuta ya, penjelajah terkenal dari dunia muslim. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.